Tapi waktu jam makan, lihat jodoh orang. Banyak sekali. Nah ini orang-orang ini juga Pak di depan saya ini. Lihat jodoh orang. Mau diberkati Tuhan tolong ya. Aduh ini kesehatan ini tolong ya. Aduh ini begini. Belum terjadi kita udah takut duluan kan. Karena Alkitab bilang apa? Pada masa akhir akan datang penderitaan yang sangat sulit, saudara. Ekonomi akan hancur. Kasih manusia akan berkurang. Ya, jadi saudara kalau Alkitab bilang dunia akan sulit, saudara mau berpikir kayak apa tetap akan menderita. Bisa mati loh saudara. Betul. Mau kayak apa? Alkitab bilang begitu kok. Coba baca Alkitab. Alkitab bilang apa? Pada akhir zaman dunia akan semakin sulit. Nah kalau semakin sulit saudara mau ngapain coba? Banyak orang akan murtad. Kalau banyak murtad pendeta mau apain coba? Ya udah diam-diam aja lihat-lihatin aja. 1 murtad. 2 murtad. 3 murtad. Kan gitu. Yang bisa punya akses untuk kaya kecuali mereka punya cap sini 6. Itu Wahyu 13, coba saudara baca. Kalau nggak punya itu hidupmu menderita. Benar. Alkitab bilang itu. Orang-orang akan sulit, makan akan susah, banyak perang, gempa bumi, penyakit sampar. Benar kan? Benar. Sehingga orang sulit sekali kalau udah takut setengah mati. Aduh Tuhan tolong supaya jangan saya sampai tengah malam jam 1 kali sampai saya nggak baca. Sudah nggak baca. Saya baru lihat tadi pagi, oh jam 1 ya. Pak Sony tolong suami saya mau jual rumah. Menurut Pak Sony saya setuju atau enggak? Ya, dia mau jual apartemen juga, Pak. Yang ini sudah dijual, Pak. Yang ini mau dijual. Menurut Pak Sony bagaimana, Pak? Saya tanya kenapa mesti dijual? Iya, kami mesti cerai, katanya. Jadi mau dijual. Oh, tapi saya nggak setuju, Pak. Saya tanya ke ibu ya. Bu, waktu dulu baik-baik, Ibu pernah telepon Pak Sony? Enggak, Pak. Kalau sekarang Pak Sony mesti kasih pendapat ya? Iya Pak, bagaimana tolong Pak? Begini pendapatnya, jual 10% kirim ke GABSD karena kita lagi butuh dana untuk perpanjang gedung. Boleh nggak Ibu? Ibu langsung bilang begini, Pak saya cari pendeta lain. Karena pendeta lain 10%-nya itu cuma perpuluhan itu cuma 2% katanya. Nah dia pergi cari pendeta lain. Hidup jadi sulit. Apa yang kita pikirkan? Lazarus sudah bangkit, Tuhan sudah berkati. Israel akan dibebaskan. Apa itu? Salah. Kalau Tuhan bilang dunia makin sulit, kalau Tuhan bilang masalah akan ini, yang berkuasa 666, iya. Tapi Tuhan bilang kepada anak Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Dunia boleh sulit, masalah boleh banyak, tapi Tuhan bilang itulah kesempatan bagimu untuk bersaksi bahwa aku adalah Allah. Itulah saatnya aku tunjukkan kepadamu. Rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Kan saudara kira botak begini Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu berapa hak tumbuh. Tadi pagi saya cukur lagi, Biosi bilang, jangan kamu, nanti kalau rambutnya ngambek gak tumbuh, botak beneran kamu. Enggak Ibu Yosi, Tuhan tahu berapa jumlah di sini Ibu Yosi. Tenang, ada 237 di depan sini. Yang lain sebelum itu. Dunia semakin sulit, iya. Akan ada peperangan di mana-mana, ada penyakit sampar, iya. Tapi apa Tuhan bilang kepada anak-anak Tuhan? Aku jaga kamu. Saudara mau takut? Boleh takut nggak, masalah itu manusiawi. Tapi tolong ingat janji Tuhan. Tuhan memberkatimu. Dan tidak pernah berhenti. Jangan takut dengan dunia ini. Itu yang salah yang disalahpahami oleh orang Israel. Mari saya lihat ini. Mari kita tunjukkan ini. Mereka tidak berencana menyambut Tuhan. Tapi nubuat Tuhan mengatakan itu. Bahwa dia akan datang. Dia akan datang mendirikan kerajaan. Tapi kerajaannya itu dia bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang harus didahulukan? Kerajaan Allah. Dan semua akan ditambahkan kepadamu. Bukan apa yang kau pikirkan. Lazarus sudah bangkit. Nah ini Tuhan, berarti dia punya kuasa. Dia akan bebaskan kami dari penjajahan Romawi, penjajahan lain. Ya benar, tapi Tuhan lakukan lebih dari itu. Tuhan lakukan lebih dari itu, yaitu dia membebaskan engkau dari dosa. Dia membebaskan dunia dari dosa. Dia membebaskan orang percaya di segala zaman dari dosa. Dia berkati lebih daripada yang kita pikirkan. Kita tidak cuma berpikir, aduh semakin sulit ini pekerjaan. Tuhan bagaimana, apakah Tuhan akan tolong saya? Dia akan bilang, Ariel,
Saya tidak cuma tolong engkau untuk bikin tempat kamu bekerja itu baik. Tidak. Saya berkati engkau. Saya berkati engkau selama-lamanya. Dia bilang juga kepada Jimmy Hosang. Hei Jimmy Hosang. Yang orang Manado itu. Jangan takut. Saya berkati. Dia bilang juga kepada Murwiyanto. Kecuali Agung Guritno. Dia bilang juga ke Agung Guritno. Dia bilang. Pekerjaanmu aku berkati engkau. Dia bilang juga kepada anak-anak muda. Dia bilang juga kepada keluarga-keluarga muda yang sangat sulit mereka. Saya tahu sangat sulit mereka. Sangat sulit. Ya kan? Sangat sulit. Mereka lagi mau nanjak karir. Tiba-tiba jadi seperti ini. Pasti mereka udah, Tuhan kenapa jadi begini? Saya mau bilang, saudara. Alkitab bilang, pada saat inilah kesempatan bagimu untuk percaya pada Tuhan. Lebih dari akan Tuhan yang kita pikirkan, yang Tuhan lakukan. Nggak cuma mujizat di dunia, enggak, saudara. Tolong jangan seperti itu. Tolong jangan cuma percaya Tuhan dapat melakukan mujizat di bumi ini. Pak Sony berdoa, Pak Sony, supaya saya jangan cerai, Pak Sony. Supaya suami saya nggak jual ini, Pak Sony. Tolong Pak Sony, berdoa Pak Sony. Saya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya nggak tahu ibu berserah seperti apa. Dan saya nggak bisa paksa Tuhan untuk lakukan sesuatu. Tapi janji Tuhan selalu benar. Kalau engkau dalam keadaan apapun, Tuhan berkati engkau. Tuhan nggak pernah berhenti kan? Tidak. Saudara lihat apa yang mereka teriak di situ. Hosana bagi dia. Apa sih maksudnya Hosana? Hosana itu seperti bilang begini. Ya Raja, selamatkanlah aku. Itu Hosana. Itu arti dari situ. Selamatkanlah kami. Mohon selamatkan kami. Itu Hosana. Mereka bawa palem sambil bilang, Raja datang. Hosana. Hosana, selamatkanlah kami Raja, selamatkanlah kami yang maha tinggi. Hai engkau yang maha tinggi, selamatkanlah kami. Mereka datang menyembah Tuhan, tapi mereka juga meminta pada Tuhan, selamatkanlah kami. Sayang sekali pikiran mereka keselamatan itu hanya soal materi, hanya soal duniawi. Saudara, Tuhan bilang lebih dari itu. Semua akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, itu yang dikatakan kepada orang Israel. Kepada orang percaya sekarang apa dia bilang? Kalau engkau selamat, apa engkau kira aku tinggalkan engkau? Roma pasal 8 kan begitu. Kamu tidak akan aku tinggalkan. Dunia kita boleh lihat dari sini, seperti kita dari sini, dari P1 ini lihat ke bawah ada mobil seliwiran cepat sana sini, kita cuma bisa lihat, oh begitu ya. Sama seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dunia akan semakin sulit, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Memang kita hidup di antara orang-orang yang sulit itu, tapi kita berbeda, saudara. Lazarus jalan aja. Maria Magdalena, Maria dan Marta jalan saja. Kami sudah lakukan bagian kami. Kami sudah terima apa yang dari kami. Orang Farisi sakit hati. Orang Saduki sakit hati. Orang-orang Israel ingin tahu. Tapi yang bersama-sama dengan Tuhan mereka jalan saja tenang. Walaupun mereka sakit ketika satu waktu Yesus ada di kayu salib. Dan mereka lihat Tuhan Yesus menderita. Mereka sakit. Tapi Tuhan bilang pada mereka, jangan tangisi aku. Aku harus pergi kepada Bapa. Aku harus menggenapi semua apa yang Tuhan katakan. Saudara, benarkan dunia makin sulit? Benarkan kita lihat akan sangat sulit? Tapi bukankah sampai hari ini Tuhan berkati kita? Hosana bagi dia. Hosana bagi Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Tolonglah kami karena kami tahu Engkau Raja. Karena kami tahu Engkau akan datang selamatkan kami. Tolong lepaskan kami sekarang. Saudara, Tuhan sendiri yang memberi ilham kepada Daud, kepada pemasuk untuk menulis. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Selamatkan kami. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Jangan berhenti menghormati Tuhan apapun yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kala sakit, saudara, sakit. Sakit sekali. Keadaan ini sangat menyakitkan. Tapi bilang pada Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau. Saya percaya. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan lakukan lebih dari yang kita pikirkan. Jadi, saudara, orang yang menyembah Tuhan, harusnya adalah orang-orang yang yakin. Tuhan genapi nubuat pada perjanjian lama, digenapi pada zaman Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang, aku akan menjaga engkau. Itu di kitab Yohanes, saudara perhatikan semua kitab Yohanes. Aku memberkati engkau. Aku memindahkan engkau dari mati kepada hidup. Aku memberi engkau keselamatan. Tidak akan dapat merapas mereka dari tanganku. Aku memberkati engkau. Ini semua ditulis supaya kamu percaya. Itu di kitab Yohanes. Dan Tuhan lakukan itu. Kalau Tuhan sudah menggenapi nubuat tentang kematian dan keselamatan manusia, bagaimana bisa dia tinggalkan orang-orang yang sudah dia selamatkan? Tidak akan, saudara.
Tidak akan. Ada orang yang berniat jahat. Tidak. Untuk membunuh Lazarus. Enggak, mereka tidak berhasil bunuh Lazarus. Mereka berhasil membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan Yesus, tidak. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Aku berkuasa memberikan, aku berkuasa mengambilnya kembali. Semua yang diatur Tuhan tidak dapat berubah. Tidak dapat. Saya selalu bilang begitu. Apa yang Tuhan buat itu tidak akan pernah berubah. Kadang kala kita sakit. Saya mau bilang kepada pengurus jemaat. Susah, saya tahu menderita sekali, saudara. Kerja susah. Sangat sulit. Sampai dalam pelayanan kita jadi kelabakan membagi waktu. Karena pekerjaan sulit. Tapi apa Tuhan mau biarkan, saudara? Enggak akan. Tidak akan. Tidak akan. Hosana bagi dia. Ya, kita bilang padanya. Bagi dia kita bilang, tolong kami sekarang, Tuhan. Karena Engkau sudah selamatkan kami. Bagaimana mungkin Engkau tinggalkan kami? Tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Kenapa hari-hari kemarin saya selalu mengirim ayat kepada saudara tentang jaminan-jaminan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Saya mau saudara ingat. Saudara ingat, Tuhan yang berjanji itu, Tuhan yang benar. Dia genapi semuanya. Dia ambil orang-orang yang salah mengerti tentang firman Tuhan. Dia bawa ke sini. Hari ini saya lihat ada saudara Erlita sama-sama di sini. Beberapa waktu lalu Tuhan ambil mamanya. Tapi saya suka sekali kalau lihat statusnya, dia bilang, ternyata Tuhan memberi yang terbaik bagi saya. Dia berikan mama saya dan Tuhan bawa mama saya kembali ke tempat di mana dia harusnya berada. Ada keluarga Moses, besok kami akan ibadah bersama-sama dengan keluarga Moses. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ada orang-orang yang dijauh, yang kita kasihi. Tuhan jaga mereka, saudara. Iya kan? Saya mengatakan ini bukan menghibur saudara. Enggak, saya tidak dapat menghibur saudara. Tapi pasti pengalaman hidup kita dengan Tuhan membuktikan itu. Lazarus adalah bukti. Saya adalah bukti. Saudara adalah bukti. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Tetap bersyukur. Karena kita punya Tuhan. Yang kepadanya kita dapat berseru. Selamatkan kami. Dan tolong jangan salah paham. Tuhan tidak hanya memberkati kita secara duniawi, materi, kesehatan bahkan, tidak. Dia berkati kita lebih dari itu. Tetap kuat, saudara. Maju terus dalam pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan. Karena Maria sudah lakukan itu. Karena para murid sudah lakukan itu. Mari kita berdoa.